Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video ini kakak ingin melanjutkan materi lanjutan program linear ya. Tentunya menentukan nilai optimum. Sekarang menggunakan metode garis lidik. Nah, simak pembahasannya videonya berikut ini. Oke, untuk konsep menentukan nilai optimum menggunakan metode garis lidik. Konsepnya adalah ini ya. Pertama, buat garis lidik yang berasal dari fungsi sasaran ataupun fungsi tujuan ataupun fungsi objektif, di mana fx, y sama dengan ax ditambah by ditambah c, ataupun cara sederhananya membuat garis selidik ini. Nah, letakkan nilai a ini koefisien x pada sumbu y dan b ini pada sumbu x. Nah, didapat titiknya nanti 0,a dengan b,0. Garis selidiknya adalah garis yang menghubungkan antara dua titik yang ini. Nah, nanti didapat garis selidiknya. Terus, geser garis selidik secara sejajar ke kiri, ke kanan, ataupun ke atas bawah. Nah, kalau misalkan yang diinginkan mencari nilai maksimum, maka pilih titik yang terjauh. Sedangkan kalau misalkan mencari nilai minimum, maka pilih titik yang terdekat. Oke, biar lebih paham menggunakan konsep yang ini, kita ke contoh. Contoh yang pertama, nilai maksimum 4x ditambah 5y dengan x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, x ditambah 2y kurang dari sama dengan 10, x tambah y kurang dari sama dengan 7 adalah. Kalau misalkan kita menggunakan metode garis lidik, yang perlu kita pahami ataupun kita hati-hati istilahnya ya, maka yaitu cara menggambar daerah himpunan penyelesaiannya ataupun DP-nya. Nah, untuk membuat DP-nya, terutama di skalanya. Oke. Kita gambar dulu garis yang pertama ya. Garis yang pertama, x tambah 2y kurang dari sama dengan 10. Misal kita tutup x-nya, didapat y-nya 5. 2y sama dengan 10, berarti y-nya 5. 10 bagi 2 ya. Y-nya didapat 5. Misal segini nih 5 ya. Segini 5, segini 10 berarti ya. Nah, sekali lagi untuk menggambarkan DP menggunakan garis lidik, skalanya harus hati-hati. Misalkan 5 di sini, nah 10 dikira-kira, berarti 10 bukan di sini kan, 10 dua kali lipatnya kan. 10 berarti dia di sininya. Hati-hati di skalanya ya. Kecuali menggunakan metode uji titik. Nah, 5 di sini misalkan 10-nya nggak pas tengahnya, nah masih boleh gitu. Tapi kalau menggunakan garis lidik, nah ini harus benar skalanya. Terus tadi tutup ini ya, y-nya dapat 5. Sekarang y-nya tutup, berarti x-nya 10 ya. X-nya 10. Tadi segini 5 ya. 10 segini ya. Nah, berarti 5 dengan 10 kita hubungkan. Oke. Kurang dari sama dengan, kita pilih salah satu titik yang tidak terletak di garis yang ini. Misal titiknya adalah 0,0. 0 kita masukkan ke sini ya. 0 ditambah 2 kali 0 kan 0. 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 10. Nah, itu kan pernyataan yang benar. 0 itu kurang dari sama dengan 10. Maka dia arsirannya, daerahnya menuju 0,0. Berarti ke arah bawah ya. Ini ke arah bawah. Yang baru nonton video ini ataupun lupa dengan arsiran, silahkan dilihat lagi di video kakak mengenai daerah himpunan, menentukan daerah penyelesaian. Nah, di situ nanti ada cara untuk pengarsiran. Garis yang kedua, x ditambah y kurang dari sama dengan 7. Tadi ini garis yang pertama ya. Ini garis pertama. Garis yang kedua, x tambah y kurang dari sama dengan 7. Berarti tutup x-nya, berarti y-nya sama dengan 7. 7 berarti kira-kira antara 5 dengan 10 ya. Berarti misalkan aja 7-nya ada di sini. Tutup y-nya, x-nya juga 7. Tadi 5 itu segini, 7 ya berarti di sininya. Hubungkan. Oke.
Kemudian pilih salah satu titik, kita pilih titik 0 lagi ya, 0,0. 0,0 masukkan dia ke sini, X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0, 0. 0 kurang dari sama dengan 7. Ini pernyataan yang benar ya, 0 kurang dari sama dengan 7, maka arsirannya dia menuju 0,0. Maka arsirannya ke sini. Dibatasi juga X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Artinya dia di kuadran 1 ya. Kita tutup nih, kita batasi yang ini. Nah, arsirannya, DP-nya, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang kena arsiran semuanya. Nah, kalau ini kan jelas ini mah kosong nggak kena. Yang ini cuma garis yang kedua doang. Cuma garis yang kedua. Yang di sini cuma garis yang pertama. Nah, yang kena semuanya adalah, nah yang ini ya. Kakak tebelin ya, kakak tebelin. Nah, ini adalah DP-nya, daerah penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya sudah dapat ya DP-nya seperti biasa. Untuk membuat garis selidik, buat garis selidik yang berasal dari fungsi sasaran. Fungsi sasarannya kan ini ya. Fungsi sasarannya adalah, kakak buat dalam bentuk Z ya, Z sama dengan 4X ditambah 5Y. Nah, ini fungsi sasarannya. Ini sebagai si A, ini sebagai si B. Nah, dari konsepnya letakkan nilai A pada sumbu Y. Nah, yang ini kita letakkan pada sumbu Y 4. 4 berarti berada di bawah 5 ya. 4 berada di bawah 5. Misalkan ini 4. 5, nah, 5 tadi pas yang ini ya, 5 yang ini. Oke. Hubungkan garis selidik. Garis selidik adalah menghubungkan antara dua titik yang ini. Nah, ini kita hubungkan nih. Kakak buat dalam garis merah. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya, karena ini yang dicari adalah nilai maksimum, ini garis selidiknya ya. Kakak kasih keterangan dia ini garis selidik. Ini adalah garis selidik. Karena yang ditanyakan nilai maksimum, untuk mencari nilai maksimum adalah titik terjauh. Geser garis selidik ini secara sejajar gitu ya, ke kiri, ke kanan ataupun ke atas bawah secara sejajar. Kalau yang diinginkan nilai maksimum, maka kita pilih titik yang terjauh. Kira-kira kalau kita geser dia ke arah sini, maka mana titik terjauhnya? Titik pojoknya kan ini ya, 1, 2, 3 gitu ya titiknya. Nah, mana titik terjauhnya? Geser secara sejajar. Kalau misalkan kita geser nih, nah titik yang pertama kena duluan adalah titik yang ini, benar. Nah, kita geser kan gini. Nah, titik yang kedua yang kena duluan, yang kena titik keduanya adalah yang ini gitu ya. Geser pokoknya secara sejajar ataupun kakak menggunakan penggaris. Nah, gini ya. Kita geser gitu ya. Geser secara sejajar, set. Nah, yang kena duluan adalah titik yang ini, 0,5. Geser lagi. Nah, sekarang yang kena adalah si 7,0. Geser lagi. Nah, titik terjauhnya ada di sini. Nah, kebayang ya. Kakak tebelin lagi nih ya. Nah, gini ya. Garis selidik ini kalau kita geser secara sejajar, maka titik terjauhnya adalah yang ini. Ini garis selidik yang sudah digeser, garis selidik. Nah, ini adalah titik terjauh. Titik terjauh. Dan tadi yang ini adalah titik terdekat ya. Ini adalah titik terdekat. Titik terdekat. Terdekat. Gini ya. Nah,
Kalau sudah mendapatkan titik terjauhnya, maka inilah nanti titik ini tinggal kita substitusi ke fungsi tujuan, gitu ya. Enggak usah kita mencoba titik yang ini ataupun titik yang ini, karena yang ditanyakan nilai maksimum, maka cukup titik terjauh yang kita substitusi ke fungsi tujuan. Kalau misalkan yang ditanyakan nilai minimum, kalau nilai minimum maka titik terdekat ya. Titik terdekat berarti yang ini nih. Nah, titik terdekatnya yang ini. Berarti enggak usah kita mensubstitusi titik yang ini. Karena kalau misalkan yang ditanyakan nilai minimum, sudah pasti dia nanti di sini. Titik yang ini adalah nilai minimum. Oke. Kita balik lagi ke sini, karena yang ditanya nilai maksimum, maka yang kita pilih adalah titik terjauh. Sekarang titik yang ini kan belum ada ya, belum diketahui. Nah, kita cari terlebih dahulu. Titik yang ini dia perpotongan antara dua garis pertama dengan garis kedua. Garis ini dengan garis ini ya. Kita cari di sini ya. X ditambah 2Y sama dengan 10 dengan X ditambah Y sama dengan 7. Nah, tinggal kita eliminasi, kita kurangi, X-nya habis, 2Y dikurangi Y dapat Y, 10 kurangi 7 dapat 3. Kalau Y-nya 3, tinggal kita substitusi untuk mencari si X. Masukin aja ke salah satu persamaan ya, ke sini ataupun ke sini boleh. Misal kita pilih yang gampang yang ini. Berarti Y-nya kita ganti 3. X ditambah 3 sama dengan 7. Berarti X-nya berapa? X ditambah 3 sama dengan 7. Berarti X-nya adalah 4. Nah, maka titik terjauhnya udah dapat adalah 4,3. Ini titiknya 4,3. Nah, sudah dapat titik terjauhnya, tinggal kita substitusi ke fungsi tujuan. Z-nya sama dengan 4X ditambah 5Y. 4, X-nya adalah 4. Y-nya kita ganti 3. 4 kali 4, 16. 5 kali 3, 15. 16 ditambah 15 didapat 31. Maka nilai maksimumnya adalah 31. Oke. Nah, enaknya menggunakan garis selidik ini, kita sudah tahu mana titik yang membuat maksimum, mana yang membuat titik itu bernilai minimum, tanpa harus menguji semua titik yang ini. Nah, hanya saja kalau menggunakan garis selidik, kakak tekankan lagi yaitu di cara menggambar DP-nya ya, ataupun skalanya. Skalanya itu ya rentangnya harus pas lah gitu ya skalanya. Kalau misalkan dia skalanya nggak pas, maka nanti mempengaruhi pergeseran garis selidik ini. Misal kita menulis di sini 3, kita pengen menggambar 6. 6 kan berarti 2 kali lipatnya, berarti ada di sini gitu ya. Nggak boleh si 6-nya berada dekat sama 3 pas-pasan kayak gini. Oke ya. Karena sekali lagi nanti ini mempengaruhi ke daerah penyelesaian, kemudian mempengaruhi juga pergeseran garis selidiknya. Ini adalah contoh yang pertama ya. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Daerah terakhir pada gambar merupakan DHP. DHP daerah himpunan penyelesaian ataupun DP ya, daerah penyelesaian. Dari fungsi kendala sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Pada fungsi tujuannya ini nih 4X tambah 3Y. Nilai minimum dari fungsi tujuan ini adalah berapa? Nah, sekarang kalau misalkan sudah ditampilkan di soal daerah penyelesaiannya, ini mempermudah kita, bahkan lebih mudah tanpa harus menggambar lagi gitu ya. Nah, tinggal kita buat apa? Buat garis selidiknya. Garis selidiknya dari fungsi tujuan ataupun fungsi sasaran. Nah, berarti yang ini sebagai siapa nih? Ini sebagai si A-nya ya. Ini sebagai si A-nya dan yang ini sebagai si B-nya. Seperti yang tadi ya, untuk membuat garis selidik ini, yang A ini kita taruh di sumbu Y dan yang B ini kita taruh di sumbu X. 4 berarti 4, misalkan 4 di sini. Misal ya, ini adalah angka 4-nya. 3 berarti kalau 4-nya segini misalkan ya, 3 ya berarti segininya gitu ya. 3 gitu. Kakak buat garis biru ya, garis selidiknya nih. Nah, ini sebagai garis selidik. Garis selidik 4 sama 3. Oke. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, yang dicari apa? Nilai minimum. Kalau mencari nilai minimum, tinggal kita cari titik terdekat.
geser garis selidiknya, cari titik terdekatnya. Nah, dari daerah penyelesaian ini kan titiknya 3 nih ya, 1, 2, 3 nih. Geser secara sejajar. Nah, mana nih kira-kira yang kena duluan titik terdekatnya? Nah, kalau kita geser, tentu yang kena duluan, kita geser gini ya. Nah, gini. Nah, yang kena duluan adalah dia nih ya. Kita geser deh pakai penggaris gini. Set gitu ya. Lihat yang kena duluan siapa titiknya. Nah, titik yang ini ya. Ini adalah titik terdekatnya ya. Titik yang kena si garis ini ya. Nah, berarti ini titik terdekat nih. Ini adalah titik terdekat. Kakak kasih keterangan. Nah, ini ya. Ini adalah titik terdekat. Terdekat. Karena kalau kita geser secara sejajar, dia kena duluan gitu tuh. Ingat sekali lagi, menggesernya secara sejajar. Nah, kalau kita geser, set, nah kena duluan. Titik yang kedua yang kena, nah titik yang ini ya. Titik yang terakhir yang kena, nah titik yang ini tentu. Kalau kita geser secara sejajar, garis yang ini, nah, gini kan. Gitu ya. Kurang sejajar ya, kakak hapus lagi. Nah, ini ya. Titik pertama, titik terdekat, dan ini titik selanjutnya yang kena setelah ini, titik terakhirnya adalah ini. Ini adalah titik terjauh. Ini titik terjauh. Terjauh. Nah, hanya saja di sini karena yang ditanyakan nilai minimum, cukup kita ambil apa? Titik terdekat. Titik terdekatnya yang ini ya, yaitu berapa? 0,12. 0,12. Nah, tinggal kita substitusi titik terdekat ini kemana? Ke fungsi tujuan. Fungsi tujuannya fx, y-nya sama dengan 4x ditambah 3y. Tinggal kita masukkan titik terdekatnya 0,12. 0,12. X-nya 0, y-nya 12. Tinggal kita substitusi ya. 4 dikali 0, 0. Ditambah 3 kali 12, 36. Berarti didapat 36. Maka nilai minimumnya adalah 36 ya. Karena yang ditanyakan nilai minimum, sekali lagi kita cari titik terdekat. Kalau misalkan di sini yang ditanyakan nilai maksimum, maka pilih titik terjauh, berarti yang ini. Nah, titik yang ini tinggal langsung kita substitusi. Nah, sekali lagi enaknya gitu kalau menggunakan garis selidik, kita langsung dapat nilai yang kita inginkan. Nilai minimum tinggal kita masukkan langsung titik terdekatnya. Nilai maksimum kita langsung masukkan titik terjauhnya tanpa harus menguji semua titik ini gitu ya. Nah, gimana Kak kalau misalkan fungsi tujuannya ini besar nilainya? Misal seperti ini. Misal fungsi tujuannya Z sama dengan 40X ditambah dengan 50Y, misalkan gini ya, 40X ditambah 50Y. Nah, dari yang ini kan sebagai si A-nya ya. Ini A-nya, ini si B-nya. Kalau misalkan kita masukkan ke sini Kak, berarti nanti 40 ada di atas, 50 ada di sebelah sini gitu ya, melewati daerah ini. Nah, untuk menggunakan garis selidik, kalau misalkan dia angkanya besar seperti ini, bisa kita sederhanain terlebih dahulu. 40-50 sama-sama bisa dibagi oleh 10. Jadinya garis selidiknya nanti didapat, kita singkat GSD ya. Garis selidiknya adalah bagi 10 jadinya 4x plus 5y. Nah, sekarang sudah sederhana. 4-nya yang A, 5-nya sebagai yang B, nanti kita masukkan ke sini 4, 5 gitu ya. Oke, sekali lagi kalau misalkan dia fungsi tujuannya besar seperti ini, maka adik-adik sederhanain terlebih dahulu untuk membuat garis selidiknya. Bisa dibagi berapa dua-duanya ini ya. Ini sama-sama bisa dibagi 10. Maka garis selidiknya nanti jadinya 4x ditambah 5y. Gimana Kak kalau misalkan di sininya ada min 1000 ataupun plus 1000 gitu ya. Nah, ini nggak ngaruh ke garis selidik. Tetap aja yang kita ambil adalah yang ininya. Gitu ya. Yang kita ambil adalah si X sama si Y-nya. Mau min mau plus yang ini nggak masalah. Untuk mencari nilai maksimum ataupun minimumnya juga sesuai dengan konsep yang ini. Kalau mencari maksimum titik terjauh, minimum titik terdekat. Walaupun ada angka di sininya ya. Mau min 1000 plus 1000 gitu. Oke.
Oke adik-adik, itu tadi adalah pembahasan seputar menentukan nilai optimum menggunakan garis selidik. Nah, sekali lagi, dalam garis selidik ini yang perlu adik-adik perhatikan adalah skala cara membuat daerah penyelesaiannya, karena itu mempengaruhi di pergeseran garis selidiknya. Nah, nanti di selanjutnya, di video berikutnya, kakak akan membahas mengenai aplikasi dari program linear ini ya, menentukan nilai optimum, biasanya soal-soal cerita. Nah, nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Oke, untuk video kali ini kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.